Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afid Nasrullah dari Lamongan, kelas E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menerangkan tentang tayamum. Tayamum berasal dari akar kata tayamam yang berarti bermaksud. Secara istilah, tayamum adalah menyampaikan debu kepada wajah dengan kedua tangan dengan niat khusus. Tayamum merupakan sarana bersuci pengganti wudhu atau hadas kecil dan mandi wajib atau hadas besar. Ketika terdapat uzur untuk melakukannya, tata cara tayamum wudhu kedua hadas tersebut adalah sama. Hanya saja tayamum karena hadas kecil menjadi batal jika terdapat hal-hal yang membatalkan wudhu. Sementara tayamum hadas besar tidak batal karena terdapat hal-hal tersebut menjadi batal jika menemukan air dan mampu menggunakannya. Tayamum ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa yang berbunyi, "Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sungguh Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Tayamum merupakan keistimewaan yang diberikan pada umat ini. Merujuk narasi hadis Jabir bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Aku diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelumku. Aku dimenangkan dalam teror ketakutan yang sudah menyergap musuh dan dalam jarak jauh 1 bulan perjalanan. Bumi dijadikan sebagai masjid dan media bersuci untukku. Siapapun dari umatku yang mendapati sholat, maka sholatlah. Dihalalkan untukku harta rampasan perang sementara ia tidak halal bagi seorang pun yang sebelumku, dan aku diberi hak syafaat." Syarat-syarat bertayamum. Yang pertama, bertayamum dengan debu. Syarat-syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum adalah: yang pertama, suci, tidak najis. Yang kedua, dapat mensucikan, bukan mustahmal. Debu mustahmal adalah debu yang masih dalam anggota tayamum atau yang sudah terlepas darinya. Begitu pula debu yang digunakan untuk membersihkan najis. Yang ketiga, murni, yaitu yang tidak tercampur dalam benda yang menempel di anggota tayamum. Yang kedua, menghilangkan najis terlebih dahulu, karena tayamum adalah cara bersuci yang lemah atau pengganti. Ketiga, menentukan arah kiblat dengan beristihad jika belum mengetahuinya. 4, sudah masuk waktu sholat, karena tayamum adalah cara bersuci dalam keadaan sementara tidak dianggap darurat jika belum waktu sholat. Setiap perbuatan yang disunahkan dalam berwudu maka disunahkan pula dalam tayamum, kecuali meninggalkan basuhan dan menyela jenggot. Selain sunnah-sunnah tersebut, ditambah pula 5 perbuatan yang disunahkan dalam tayamum, yaitu merenggangkan jari jemari. 2, mengurangi debu di tangan setelah pengambilan dengan cara menepuk kedua telapak tangan dan dengan meniupnya. 3, dengan mengangkat tangannya dengan anggota tayamum hingga selesai membasuh seluruhnya. 4, melepas cincin pada hentakan pertama ke tanah untuk mengusap muka, adapun pada hentak kedua untuk mengusap tangan. Maka hukumnya wajib jika dapat menghalangi debu ke permukaan kulit. Yang kelima, tidak menghilangkan debu dari anggota tayamum hingga selesai sholat. Tayamum memiliki 5 rukun. Yang pertama, memindahkan debu, maksudnya memindahkan debu dari sebuah tempat ke wajah dengan menggunakan tangan. Kedua, niat, yaitu berniat melakukan tayamum. Contoh niat tayamum, nawaitu tayamum tu listabahatis lillahi ta'ala. Yang ketiga, membasuh seluruh muka, tapi tidak diwajibkan atau bahkan tidak disunahkan mengusap debu hingga tempat tubuhnya rambut. Yang keempat, membasuh kedua tangan. Dan yang terakhir, tertib antara kedua basuhan karena tayamum adalah pengganti wudhu. Sekali bertayamum hanya dapat dipakai untuk 1 sholat fardu saja, meskipun belum batal.
Akan tetapi kalau belum digunakan untuk sholat beberapa kali, cukup dengan tayamum sekali saja. Hal-hal yang membatalkan tayamum adalah sebagai pengganti wudhu. Segala hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Ditambah keberadaan air secara faktual bagi orang yang tidak menemukan air, dan kemampuan menggunakan air bagi orang yang sebenarnya tidak mampu. Kedua hal ini dapat membatalkan tayamum jika terjadi sebelum sholat. Adapun jika seseorang sholat dengan menggunakan tayamum, kemudian ia menemukan air atau mampu menggunakannya, dan hal itu terjadi setelah selesai sholat, maka ia tidak wajib mengulang sholatnya meskipun waktu sholat masih ada. Sedangkan jika menemukan air dan mampu menggunakannya setelah masuk pelaksanaan sholat namun belum sampai menyelesaikannya, maka tayamumnya menjadi batal dan ia wajib bersuci dan menggunakan air. Yang pertama, cari debu yang ada di tanah lapang atau pada dinding-dinding tembok yang bersih. Yang kedua, kedua telapak tangan diletakkan di atas tanah atau debu sambil niat di dalam hati untuk mengerjakan sholat. Ketiga, kemudian debu itu ditiup supaya tinggal debu yang halus. Keempat, sesudah diusahakan ke muka sampai merata. Kelima, kedua tangan diletakkan di atas tanah atau debu yang kedua kalinya. Sudah itu diusahakan pada punggung tangan sampai pergelangan, dimulai dari sebelah kanan. Pengusapan ini cukup untuk sekali setelah bertayamum. Kemudian membaca doa.